Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Elza di Ikom Podcast. Dan kali ini aku nggak sendiri ya. Dan aku tuh mengundang salah satu narasumber, yaitu Muhammad Daud Firdaus SIP. Bener. Iya betul. Tapi SIP-nya ditinggal aja mbak. Saya nggak pede bawa gelar. Oh, selaku alumni DCUM ya, angkatan 19. Iya. Oke. Ini angkatan 19 tuh maksudnya saya rotasi ke 19 Ya. di DCUM-nya. Cuman kalau kuliahnya HIUM-nya angkatan 2012. Kalau kuliahnya Udah jauh ya mas. lumayan jauh. Ya, kali ini kita tuh akan sharing lah, sedikit sharing tentang marching band di masa pandemi, Oke. khususnya di DC sendiri gitu. BTW makasih banyak ya mas udah mau datang di sini. Iya sama-sama mbak. Makasih juga udah diundang. Akhirnya bisa ada project bareng kan sesama anak kampus. Oke. Gitu sih. Lebih akrab Iya. sama angkatan-angkatan atas. Iya betul. Terima kasih loh ini. Boleh perkenalan mas, Oh, iya. agar pendengar-pendengar tuh lebih tahu. Ini mau kayak perkenalan yang kayak gimana nih? Nama, asal, Oke. jabatan itu. Nama lengkap Muhammad Daud Firdaus. Kemudian kemarin kayak yang tadi saya kuliah di UMY itu ambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL, masuknya angkatan 2012. Habis itu kalau tinggalnya saya memang orang Jogja ya Mbak, memang orang Jogja sampai dengan hari ini masih tinggal di Jogja, bekerja di Jogja juga. Sekarang jadi salah satu karyawan swasta di perusahaan e-commerce gitu. Kemudian apa ya? Berarti kesibukannya karyawan. Iya, sekarang lagi jadi karyawan dulu. Cuman kadang kayak yang tadi kita bahas di belakang gitu kan, kadang saya garap-garap event, kadang nge-WO juga gitu, kadang nge-guide juga. Terus cuman karena sesuai topik ya, kegiatan marching band di masa pandemi. Tidak hanya marching band, cuman rasanya hampir semua kegiatan atau semua pekerjaan di masa pandemi kan benar. hilang. Seharusnya kan kita semua ini bisa melalang buana sampai manapun. Maksudnya dalam artian contoh nih, saya harusnya sudah bisa sampai Arab misalnya. Iya. Tapi karena pandemi ya udah mentok-mentoknya cuma di pasar Kliwon aja. Terhalang Iya ya, kayak gitu-gitu. terhalang. Jadi ya mudah-mudahan pandeminya cepat beres sih. Cuman kalau secara Amin. personal kurang lebih itu kuliah di Jogja, ambil jurusan HI di UMY, masih tinggal di Jogja, jadi karyawan swasta di Jogja. Gitu sih. Masih sendiri ya mas? Alhamdulillah sih nggak sendiri Mbak. Alhamdulillahnya. Oh, benar. Terus mau tanya sih mas, Iya. dari DC sendiri tuh kapan sih berdirinya? Oke, kalau untuk dari DC sendiri itu kita waktu itu berdiri tanggal 17 Agustus, tahunnya itu 1997. Jadi dulu ceritanya kalau di UMY, kalau yang saya tahu ya Mbak, kalau yang saya tahu, kalau diceritain sama senior-senior dulu, jadi UMY itu dulu cuman punya satu unit kegiatan kesenian, hanya satu aja. Jadi UKM pertama yang saya tahu kan Mapala. Jadi kampus itu berdiri tahun 82. Habis itu Mapala langsung ada, Mapala UMY. Makanya kalau misalkan Mbak atau Mas di sini main ke Secret, nanti kadang ngelihat tulisan Mapala sudah 30 sekian tahun, Mapala S 1982. Karena memang sejak kampus ini berdiri, Mapala unit kegiatan pertama. Habis itu kampus itu punya unit kegiatan kesenian kayak gitu. Tapi saya kurang begitu paham si unit kegiatan kesenian ini dia dibentuknya tahun berapa. Cuman segala bentuk kegiatan kesenian baik itu musik, teatrikal atau yang lain itu di bawah satu naungan itu. Nah, habis itu karena Muhammadiyah itu kan di luar UMY, dia tuh punya kalau nggak salah tuh namanya IPM atau PMI, intinya kayak gabungan remaja Muhammadiyah. Iya. Nah, dia tuh di situ ada yang berkecimpung di dunia drum band, habis itu dunia alat tiup juga. Nah, si UMY ini dia juga pengen bikin salah satu gebrakan baru dalam artian gimana kalau unit kesenian kita itu subdivisinya diperlebar, diperluas. Jadi nggak cuma hanya sekedar musik aja yang musik akustik atau musik band, kemudian teatrikal aja, tapi dimasukkan unsur marching band di situ. Karena kan setahu saya dari yang pernah dikabarin sama orang-orang itu, dulu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pemain violin. Oh ya. Jadi maksudnya dalam artian orang Muhammadiyah itu cukup concern terhadap keseniannya juga cukup tinggi kayak gitu kan. Dia bisa dilihat di kampus ternyata sekarang sudah ada orkes, habis itu ada unit marching band, ada paduan suara gitu-gitu kan. Nah, habis itu di tahun 97 resminya berdiri, cuman dulunya kan masih yang unit kesenian tadi. Oke, terus dia unitnya berdiri,
itu masih di bawah naungan unit kesenian juga, cuma dia sudah berdiri sendiri di tahun 97. Habis itu di tahun 97 terus perlombaan pertama yang diikuti, kalau nggak salah ya, nanti kalau ada salah mungkin bisa dibantu dikoreksi sama teman-teman yang lain. Kalau nggak salah tuh lomba pertama yang diikuti tuh di tahun 2000 atau 99, saya lupa. Jadi kalau di Indonesia itu ada salah satu, waktu itu kan ada salah satu event bergengsinya itu namanya GPMB ya, Grand Prix Marching Band. Maksudnya itu one of the best yang ada di Indonesia, karena dia jatuhnya Piala Presiden. Jadi UMY berangkat ke sana tahun 2000, terus 2002, habis itu 2005, 2009. Banyak eventnya ya. Ya, 2005, 2009, habis itu 2011, habis itu event yang saya ikut di dalamnya, saya kan masuk kuliah 2012 ya Mbak. Habis itu saya masuk langsung join DCUMY. Terus di tahun 2013-nya saya tuh berangkat event yang sama juga, perlombaan ke Jakarta. Waktu itu jadi kita kan lahir tahun 97. Dari tahun 97 menuju ke 2009 itu kayak proses bertumbuhnya anak. Jadi kalau ibaratnya kita lahir tahun 2007, di tahun 2009 kan umurnya berarti baru 12 tahun. Anak seumur 12 tahun ini dia bisa berprestasi apa sih? Kan kayak gitu. Nah, 2009 itu salah satu debutnya DCUMY, dalam artian kalau prestasi kan naik dan turunnya ya Mbak ya. 2005 dulu pernah dapat prestasi juara 2 atau juara 3 nasional, saya kurang begitu ingat. Habis itu di tahun 2009 turun nih, kita cuma dapat peringkat 11 nasional. Habis itu 2011 berangkat lagi, kalau juara berapa ya, aku lupa lagi, juara 8 kalau nggak salah. Saking banyaknya. 2008 juara 8 nasional di tahun 2011. Habis itu saya join 2012, 2013 berangkat. Dari tahun 2011 sampai dengan ke depannya itu kan salah satu proses debutnya kita, akhirnya naik lagi. Di tahun 2011 tadi juara 8. Habis itu di tahun 2013 juara 5 nasional nih. Kita juara 5 nasional, kita masuk top 5. Habis itu setelah kita dapat top 5, kita dapat salah satu undangan. Jadi ada event marching band baru. Pelaksanaannya itu di Jember. Jadi ketua komitenya itu orang Jember di bawah naungan Jawa Timur. Cuman dia lisensinya internasional. Jadi nama acaranya itu Jember Open Marching Competition. Jadi dia pakai lisensi dari luar. Saya kurang begitu paham sih apakah lisensinya dari Thailand atau gimana. Cuman dia open dan dia World Championship, karena peserta yang paling jauh itu waktu itu datangnya dari Cape Town, South Africa, dari Afrika Selatan. Jadi peserta paling jauh dari sana. Karena kita masuk di top 5 di tahun 2013, kita dapat undangan lah untuk berangkat ke sana. Saya berangkat lagi Mbak 2014 saya berangkat lagi, cuman yang saya ikuti itu bukan lomba besar, dalam artian kan ada marching show band, dalam artian dia full komposisi. Saya cuman hanya ikut lomba divisi kontes aja. Jadi kan saya dari divisi drumline ya. Kalau di drum corps saya berangkat untuk drumline aja, ikut drumline battle. Jadi kayak kalau di luar negeri kan ada street dance battle gitu-gitu, kita drumline battle. Jadi kayak komposisi musik yang diadukan. Habis itu tembus nih, kita juara 3. Mantap. Kita juara 3, dan yang bikin senangnya itu adalah itu salah satu event internasional pertama yang kita ikuti. Habis itu saya punya kesempatan berangkat itu, saya juara 3. Jadi memang waktu itu kan semifinal lawan Thailand. Kalah nih sama Thailand kan. Terus habis itu kita maju untuk perebutan juara 3. Oke, ternyata kita tembus. Habis itu next di 2015 kita punya next project. Itu berangkat Grand Prix nasional lagi. Habis itu juga salah satu prestasi terbaik kita di tahun itu adalah di tahun 2015 kita juara 2 nasional. Kita juara 2 nasional, habis itu kita dapat beberapa penghargaan lain yang kita dapat dari subdivisi. Kayak misalkan Field Commander terbaik, habis itu Color Guard terbaik, ada kayak bagian-bagiannya. Gitu. Ada lagi. Jadi ada juara umum sama yang per captionnya dia sendiri, itu kan ada jurinya masing-masing. Habis itu next selesai dari 2015 kan kita laporan nih sama pihak kampus, sama pihak WR, sama pihak rektorat. Pak, Bu, ini loh kita kemarin habis menang nih kejuaraan bla 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 bla. Terus sempat dapat tawaran. Kemarin kan sudah sempat ikut di Jember nih internasional. Habis itu 2015 kan berangkat lagi lombanya nasional. Mau didobrak nggak ke kejuaraan internasional lagi? Mantap. Kayak gitu. Terus akhirnya kita bicarakan, kita cari info seputar lomba internasional mana yang kira-kira
masih bisa dijangkau, dalam artian kalau kita berangkat ke sana itu masih reasonable untuk kita bisa berangkat kayak gitu Mbak. Terus akhirnya ketemulah event namanya TWMC, Thailand World Music Championship. Jadi tahun 2017 kita berangkat ke Thailand. Tahun 2017 DCWM berangkat ke Thailand. Habis itu kan pesertanya juga dari beberapa negara ya. Waktu itu peserta paling jauh itu dari Polandia. Peserta paling jauh dari Polandia. Bejonya kita, maksudnya beruntungnya kita berada di peringkat 2, si orang Polandianya itu peringkat 3. Jadi salah satu kebanggaan orang Indonesia juga waktu itu di tahun itu berangkat ke sana, band mahasiswa bukan band perusahaan ya. Band mahasiswa bisa juara 2. Terus ya udah, itu salah satu prestasi tertingginya yang bisa kita capai sampai dengan hari ini. Terus kan kemarin di tahun 2018 19 memang kita sempat vakum sih. Kita sempat vakum kayak gitu sih Mbak. Kalau boleh tahu vakumnya gara-gara apa Mas? Kalau boleh tahu vakumnya gara-gara apa, itu regenerasi. Jadi kayak misalkan kita selesai dari tahun 2007, bukan vakum sih lebih tepat, cuman kayak misalkan ini kemarin kita sudah membentuk formula untuk berangkat ke kejuaraan internasional. Nah habis itu kan karena ini adalah unit sekolah ya Mbak, unit sekolah, jadi si pemain-pemain handal kita waktu itu lulus akhirnya kita regenerasi lagi. Cuman kemudian juga kan di tahun 2017 kita berangkatnya keluar. Total pembiayaan yang habis kan juga banyak itu Mbak waktu itu. 1 lebih soalnya. Itu ditanggung kampus. Ditanggung kampus. Kampus kita ini luar biasa. Kampus kita luar biasa, iya. Jadi waktu itu kalau tidak salah, kalau untuk perlombaan keluar itu kan dia modelnya kayak gini Mbak. Jadi misalkan LO-nya bilang kalian pesertanya ada berapa orang kayak gitu. Nah, nanti untuk setiap kepalanya harga yang harus dibayarkan tuh sekian. Jadi itu sudah termasuk dengan transportasinya, penginapan dan makan dan kawan-kawannya. Nah, itu kalau nggak salah untuk pembiayaan 1 orang itu 7 juta. Nah, kampus itu mensubsidi 5 juta. Kampus memberikan subsidi 5 juta. Si anak-anak pemainnya itu kita pada iuran 2 juta untuk per anak. 2 juta per anak. Jadi tapi 5 juta itu kan hanya untuk ongkos berangkatnya, akomodasi dan selama tempat tinggal di sana. Sedangkan selama proses latihannya kan 1 tahun. Kita mulai proses latihan dari bulan Januari atau Februari ya? Februari kalau nggak salah. Cukup lama ya persiapannya. Cukup lama karena Mercy kan kegiatannya cukup kompleks. Kayak misalkan contoh gini deh. Di sini ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 orang ya. Ada 6 orang. Ya udah, gimana caranya 6 orang yang ada di sini saya buatkan koreografi selama 15 menit. Terus kita memainkan sebuah musik dalam durasi 15 menit, kita butuh latihan berapa lama biar koreografi kita bagus. Untuk 6 orang aja. Tapi permasalahannya waktu itu kan kita yang berangkat 125 orang. Banyak. Jadi ada 125 otak dan 125 kepala yang kapasitasnya beda-beda, yang harus kita latih dari awal sampai akhir. Kayak gitu loh Mbak. Jadi kadang di satu waktu si anak ini yang susah, di waktu yang lain temennya yang susah, di waktu yang lain dua-duanya susah semua gitu loh. Jadi tetap harus dipandu dengan baik sih gitu. Nah, tapi mantap banget loh udah sampai tingkat internasional. Iya, alhamdulillahnya di situ karena kan kalau untuk dari beruntungnya kita, kampus kita kan support banget, maksudnya kampus kita ini kita punya kegiatan apa selama tujuannya jelas pasti akan disupport. Nah, unit kebetulan waktu itu memang dari kampus tuh ngasih tantangan. Jadi tantangannya gini Mbak, kalau di marching band sendiri itu kan kita kita ikut sebuah perlombaan, kita kan membawakan sebuah tema pagelaran. Nah, kalau dari kampus sendiri itu dia cuma titip pesan satu, kalian mau lomba apa aja, kemana aja boleh, tapi sebisa mungkin bukan sebisa mungkin tapi malah hampir jadi kewajiban ya, untuk tema lombanya harus bernuansa syiar Islam. Jadi gimana caranya harus ada syiar Islamnya, kalian mau kemana aja boleh. Jadi waktu itu balik lagi ke belakang, karena ada tantangan harus bertema yang mengandung syiar Islam itu tadi, akhirnya di tahun 2011. Jadi tren syiar itu dimulai di tahun 2011. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu dulu itu kan ada film judulnya Sang Surya, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita itu ngangkat topiknya dari Sang Surya itu tadi. Jadi proses perjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan di film Sang Surya itu seperti apa, kita bawakan di konsep pagelaran. Kebetulan waktu itu beberapa pelatihnya juga memang terlibat di pembuatan musik atau composing di film Sang Surya itu tadi. Jadi masih nyambung lah, dalam artinya masih nyambung karena dulu kan Mas Hanung itu sempat ikut drum band waktu kecil. Habis itu pelatihnya Mas Hanung itu yang ngomposisi musik tahun 2011 kemarin. Jadi kayak dia paham gini dan kebetulan kan memang si Mas Hanungnya ada punya sedikit sejarah dengan Muhammadiyah gitu-gitu loh.
Jadi akhirnya kita angkat dari situ. Berangkat dari situ ternyata masuk top 10. Ternyata masuk top 10 terus ternyata jadi concern orang-orang, oh ternyata kalau tema segmented itu masih bagus, masih bisa diterima dan bisa dinikmati. Apalagi kan kalau di Indonesia sendiri kan agamanya ada 5 ya Mbak ya. Dan ternyata itu bisa dinikmati kayak gitu loh. Soalnya kayak contoh di Bali itu kan ada Universitas Udayana. Ya ada. Udayana kan juga punya marching band yang dimana kalau Udayana ikut perlombaan tuh dia kalau anak HI itu bilangnya diplomasi budaya ya. Jadi unsur diplomasi budayanya si Udayana tuh tinggi banget, dalam artian dia pakai dupa dan kawan-kawan karena kan memang itu salah satu bentuk rutinitasnya dia. Itu yang dipunya sama si Udayana. Nah, UMY ini punya apa gitu loh. UMY kita dari Jogja, kita Universitas Islam, kita organisasi muslim kan seperti itu kan. Oke, apa yang kita punya kita jual. Kita berangkat dari film Sang Surya itu tadi karena kan kita berangkat dari bapak pendiri kita ya. Berangkat dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, berangkat dari situ. Kemudian untuk di tahun 2013-nya lagi kan bingung lagi nih kira-kira kita mau pakai tema syiar apa ya gitu. Nah, waktu itu kan di tahun 2006 sempat ada kejadian tsunami tuh. Akhirnya di tahun 2013 kita pakai tema si tsunami itu. Jadi kayak lebih ke arah remembering tsunami Aceh 2006. Cuman tetap ada unsur syiarnya dalam artian ada momen kita buat ceritanya suasananya pagi lagi sholat subuh. Jadi kayak tetap ada nuansa syiarnya. Maksudnya kalau Islam itu tetap indah kok, Islam tetap semenyenangkan itu, tidak sebarbar yang orang pikirkan. Habis itu naik lagi ke tahun 2015 masih sama, tantangan dari kampus masih sama. Ini kira-kira tema syiar apa yang bisa kalian bawa? Habis itu kemarin Sang Surya sudah nih, kayak Ahmad Dahlan udah. Habis itu proses tsunami sudah, itu kan lokal semua ya Mbak, itu lokal semua. Habis itu kira-kira tema universal apa yang bisa diambil? Habis itu kalau sebagai umat muslim kan kita kenal ada sosok namanya Muhammad Al-Fatih. Dia penakluk Konstantinopel di tahun 1453. Nah, kita berangkat dari kisahnya dia. Kita buatkan alur ceritanya dan waktu itu salah satu gebrakan terbesar kita karena kalau untuk membuat sebuah pagelaran, kompetisi gitu-gitu kan kita butuh properti pendukung, Mbak. Nah, propertinya waktu di tahun 2015 itu lumayan. Kita bikin kapal. Kita bikin kapal. Besar kapalnya itu seberapa ya? Panjang kapalnya dari tembok ini sampai pintu kelas depan. Pokoknya kalau Mbak tahu ada kontainer yang panjangnya 12 meter, nah itu pas dibuka kapalnya si DCWMY. Gila sih. Jadi kayak itu kita bikin properti itu di parsial pecah jadi 3 yang bisa dirangkai gitu-gitu karena di filmnya kan ada juga tuh Conqueror of Constantinople, ada novelnya juga Muhammad Al-Fatih 1453. Kemudian di salah satu buku riwayat kenabian, bukan riwayat kenabian tapi kayak kan ada tuh yang buku silsilah penaklukan Konstantinopel gitu-gitu, itu diceritain kalau si Muhammad Al-Fatih ini untuk menaklukkan Konstantinopel dia ngangkat kapal. Jadi ada tema-tema itu. Jadi karena kita ngangkat dari buku dan film dan ada satu adegan di mana dia ngangkat kapal. Jadi kapal pasukannya dia tuh diangkat untuk nyebrangin pulau atau gimana gitu, sama ada meriam yang ikonik kan 2 itu. Oke, akhirnya kita buatkan si kapal sama si meriam itu untuk pendukung. Nah, beruntungnya kita juara 2 waktu itu. Juara 1-nya itu dari Semen Indonesia. Itu tingkat nasional. Nah, habis itu lanjut yang tadi saya cerita di 2017 yang kita ke Thailand. Kita mau coba lagi nih. Karena yang sebelumnya kan kita sudah ngambil salah satu tokoh global, habis itu kita ceritakan di Indonesia. Kita mau lomba ke Thailand yang notabene-nya kan agama Buddha ya, kalau di Thailand. Terus kira-kira tema syiar apa yang bisa maksudnya yang bisa masuk ke nalar mereka, terus yang ada korelasinya dengan teori-teori umum. Akhirnya tema yang kita pakai waktu itu adalah creation of the universe. Karena kan menurut Stephen Hawking, tata surya ini kan terbentuk karena adanya pecahan teori Big Bang. Big Bang. Nah, di dalam Al-Qur'an teori Big Bang itu dibahas. Jadi kita korelasikan tuh antara si teori Big Bang dengan itu. Kemudian terus akhirnya nada suara atau komposisi yang kita buat waktu itu nuansanya agak ke astronomi gitu memang, terus didukung sama tambahan peralatan elektronik kayak waktu itu ada mixer, ada sanitizer kayak gitu-gitu sih. Untuk syiar yang kita bawa akhirnya. Soalnya kan tantangan dari kampus boleh lomba kemana aja, yang penting temanya ada unsur syiarnya. Oke, tantangan waktu itu cukup besar ya karena kita lombanya keluar ke negara asing yang notabene-nya
agama Islam itu bukan agama mayoritas di sana, tapi gimana caranya kita mau syiar cuman bisa diterima dengan baik, apalagi dengan jalurnya kompetisi terus pagelaran seni. Ya udah akhirnya kita berangkatnya dari situ sih. Yang rasanya itu masih aman dalam artian ini soft selling lah kalau bahasanya orang jualan itu soft selling. Ini loh Islam tuh gini 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 gini, di Al-Qur'an ada gini 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 gini. Terus dibuktikan nih dengan teorinya Big Bang kayak gitu. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Itu kalau menang ada penghargaan sendiri dari kampus atau gimana? Kalau dari kampus secara umum saya kurang begitu paham. Cuman yang saya tahu dari teman-teman saya yang kuliah anak komunikasi, ada salah satu dosen komunikasi, saya nggak tahu namanya siapa. Tapi si Mas ini dia dipanggilnya Mas. Waktu ngajar dipanggilnya Mas. Orangnya cukup ikonik. Yang orangnya gondrong, kacamatanya bulat, kumisan, naik Vespa. Saya nggak tahu Mas siapa namanya. Dia kan ngajar. Nah, si teman-teman saya yang anak komunikasi diajar sama Mas sama beliau. Terus si Mas ini bilang, "Kalau kalian pernah ikut perlombaan dan juara nasional bla 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 bla, dia dapat privilege nilai, punya nilai tambahan kayak gitu." Cuman kalau dari kampus waktu itu sih saya nggak dapet ya, Mbak. Saya waktu itu sih tidak dapat. Cuman karena waktu di tahun 2017 saya melatih, jadi ya dapat bayaran pelatih. Cuman kalau untuk secara general enggak. Tapi sekalipun kampus memberikan imbalan atau tidak, di sisi lain kampus itu memberikan kita kesempatan untuk bisa berangkat. Akhirnya anak-anak tuh punya satu pengalaman di hidupnya dia yang dimana bisa dipakai untuk jadi pengembangan hidupnya dia. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kampus memberikan reward, kalau menurut saya pribadi itu salah satu peluang yang kampus kasih buat kita. Kita tidak dikasih reward, tapi kita dikasih jalan ini loh. Ada jalan buat kamu berkembang. Kamu mau berkembang apa enggak? Kalau mau ini kita kasih jalannya. Kayak gitu sih. Karena kan tidak selamanya orang tua itu memberikan apa yang anaknya minta, tapi kan dibikinin jalan, udah silakan belajar, kan kayak gitu kan. Kalau menurut saya sih gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau dampak pandemi sendiri terhadap marching band ada nggak, Mas? Mesti ada lah. Banyak banget, Mbak. Banyak. Karena gini, berangkat dari marching band itu kan kegiatan yang diikuti oleh banyak orang. Satu itu. Yang kedua, kita pasti berkerumun. Yang kedua, kita pasti berkerumun. Yang ketiga, potensi kita untuk kontak fisik satu sama lain itu tinggi banget. Kayak contoh misalkan harus koreografi, bersentuhan, jarak dekat dan bla bla bla, itu sangat berpengaruh banget. Kemarin itu kan pandemi ini kan masuk Indonesia di tahun 2020. Nah, 2020. Nah, sebenarnya di tahun 2020 itu kita sudah merencanakan untuk ikut perlombaan. Jadi dia perlombaan internasional, lisensinya dari Amerika, cuman diadakannya di Indonesia. Jadi kayak yayasannya itu melebarkan sayapnya untuk ikut di sini gitu loh. Jadi meskipun kegiatannya diadakan di Indonesia, tapi sertifikasi lisensinya tuh dari Amerika gitu, Mbak. Nah, gitu kan. Terus kita sudah mendaftarkan diri untuk ikut lomba ke sana. Kita sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana karena itu kan memang prosesnya dimulai di tahun 2020 di bulan Februari. Cuman untuk proses rekrutmen pelatih, penentuan tema, habis itu buat laporan sama kampus kan itu udah dimulai di tahun 2019. Persiapannya betul. Banyak. Kita mengajukan proposal, Pak, di CWMI mau tahun ini kesini, acaranya di sini, kurang lebih komposisinya sekian orang, untuk anggaran dan kawan-kawan sudah dilaporkan. Oke, dari kampus sudah memberikan persetujuan dan seperti biasa kan, temanya harus syiar. Oke, tema sudah disiapkan. Waktu itu kita sudah siapkan tema. Kebetulan waktu itu saya ikut rapat dalam penentuan temanya. Tapi bukan bagian dari tim pelatih, cuma diajak aja. Karena kan alumni dan mantan pelatih toh, dan masih di Jogja. Terus kalau bisa kasih sumbangsinya kenapa enggak? Saya berangkat. Habis itu temanya sudah ditentukan, komposisi pelatih sudah ada. Habis itu gambaran nanti aransemen musiknya seperti apa, terus komposernya siapa sudah ditentukan. Istilahnya udah siap semuanya. Sudah siap. Tinggal dilatih. Maksudnya tinggal materinya ditransfer, terus materinya kita poles, kita berangkat lomba. Waktu itu istilahnya kayak gitu. Cuman ternyata Februari kan pasien 01, pasien 02 kan masuknya kalau nggak salah Februari ya. Februari. Nah, di Februari itu sudah mulai goyang. Habis itu di bulan Maret atau April, saya kurang begitu paham, akhirnya di-online-kan. Karena kan waktu itu kan di awal-awal pandemi kan PSBB fase 1 kan itu kan sempat yang oke, kita PSBB total, nanti dengan harapannya waktu Hari Raya Idul Fitri semua sudah kembali normal. Ya kan? Nah, jadi waktu itu kita masih dalam proses persiapan menuju ke sana.
Jadi bagaimana caranya, ya udah deh latihan kita buat online, efektif atau tidak efektif, yang penting kita harus jaga SDM yang kita punya. Karena kita butuh komposisi yang banyak, komposisi besar, SDM ini harus kita rawat nih biar dia tetap ada di sini gitu-gitu kan. Akhirnya kita coba buat latihan online, cuman kok makin kesini kondisi si pandemi ini, si corona ini makin menguasai seluruh nasional kan. Terus akhirnya kalau saya nggak salah sih ya, terus akhirnya dari pihak kampus akhirnya membatalkan ini karena dari event kejuaraannya pun tutup. Kejuaraannya tutup, habis itu kampus juga kan ini kan melibatkan banyak mahasiswa, banyak anak orang yang ikut. Jadi daripada membahayakan untuk mahasiswanya, akhirnya ditutup, akhirnya eventnya dibatalkan. Jadi projectnya itu kita tutup, project perlombaan di tahun 2020 kita tutup. Karena kan event yang mau kita ikutin itu namanya IDCC, Indonesian Drum Corps Competition. Jadi itu tingkat itu internasional, itu nasional, tapi lisensi yang dipakai itu lisensi internasional. Iya, nah, dan dia itu baru masuk ke Indonesia pertama kali tahun 2018 atau 2016 baru masuk pertama kali, dalam artian dia punya track record yayasan bagus nih, ketika sertifikat atau hasil dari kejuaraan itu yang kita pakai itu bisa kita pakai buat kemana-mana. Contoh kalau misalkan saya jadi pelatih atau pemain di kejuaraan tersebut, saya mau daftar diri saya jadi pelatih di band perusahaan misalkan, itu akan diperhitungkan sama kayak ijazah gitu-gitulah. Jadi si event ini ada harganya, sertifikatnya. Terus kalau misalkan kita mau daftar kerja misalkan, oh dulu saya pernah ikut kejuaraan ini, apalagi tingkat nasional internasional, ya berguna banget. Betul. Makanya salah satu keuntungan yang saya dapat, maksudnya hadiah yang kampus berikan buat saya, selain selain ijazah, selain jurusan saya akreditasinya sudah A, itu kan salah satu kemudahan dalam mendaftarkan bekerja. Habis itu sertifikat kejuaraan yang saya ikutin, jadi kan saya upload tuh di situ. Jadi di CV saya taruh saya ini. Jadi lumayan, itu diperhitungkan kayak gitu. Terus balik lagi ke topik yang pandemi tadi, event kejuaraannya kan bagus, kita belum pernah kesana gitu loh. DCUM belum pernah ikut event itu, si IDCC ini. Ya udah kita coba deh dobrak ke IDCC. Terus ternyata waktu tahun pertama mau debut ikut IDCC, kondisinya pandemik. Sampai bulan Desember kita nggak ngapa-ngapain. Karena kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, di kampus juga kegiatan terbatas kan. Berarti emang benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali setelah pandemi, nggak ada. Sama sekali belum ada kegiatan setelah pandemi. Cuman baiknya kampus adalah kita dibelikan alat baru. Jadi sebenarnya rancangan untuk diajukan permintaan alat itu sudah lama sekali. Jadi kan alat yang pertama kita punya itu dibeli tahun 97. Selama. Iya, alat yang kita punya itu dibeli tahun 97, yang dimana kalau alat musik kan bahan dasarnya banyak. Kebetulan yang alat tiupnya sudah di-upgrade, tapi yang untuk alat pukulnya si drum ini dia belum di-upgrade dari tahun 97. Nah, dulu sempat pengajuan dana dan bla bla bla. Turun alatnya itu di tahun 2020 ya, Vi ya. Yang kemarin turun alat tuh 2020 kan. Nah, itu baru 2020. Jadi oke, pas lagi karantina, pas lagi istirahat, tapi kampus ini loh, ini alat baru kalian. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba pandeminya sudah selesai, kita mau langsung dobrak on fire lagi, sudah semangat gitu, karena dikasih gear yang baru. Nah, si alat barunya ini masih belum disentuh kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau untuk marching band secara umum, kalau untuk kompetisi offline itu tidak ada. Nggak ada. Tapi kalau untuk kompetisi virtual itu masih ada. Jadi itu ada oke-nya, ada nggak oke-nya. Tidak oke-nya adalah kompetisinya virtual. Jadi kayak nonton konser aneh tapi gitu virtual. Ya? Iya, aneh. Cuman yang menguntungkan adalah begini. Kita bisa ikut perlombaan internasional dimanapun, karena syaratnya kan cuma kita rekam hasil karya kita, kita kirimkan. Itu waktu itu pernah dilakukan sama kampus UNS. Jadi UNS itu waktu itu pengen ikut event di Jepang, nama eventnya itu Yokohama apa gitu, karena kan di Yokohama ya, eventnya di Yokohama. Cuman karena pandemi dan mereka juga kalau Jepang kan waktu itu juga cukup tinggi ya, karantina dan kawanan cukup tinggi. Akhirnya cuman cukup kirim video aja. Kalau dibilang untung atau nggak untung, itu tidak terlalu menguntungkan, karena ya kita nggak bisa berangkat ke Jepang, kita tidak bisa mendiplomasikan apa yang kita punya di Jepang. Cuman memang kita bisa ikut kejuaraan internasional karena cuman cukup dengan kirim video aja. Tapi rasanya kayak masih kurang. Kayak misterinya kurang dapat. Betul sekali. Terus kalau di kejuaraan nasional itu juga ada yang konsepnya virtual, tapi bukan yang marching show band, cuman lebih ke arah individual contest.
individual kontes atau divisi kontes. Jadi bukan secara keseluruhan. Soalnya kan kalau di marching band sendiri kan terdiri dari beberapa subdivisi. Banyak itunya. Banyak subdivisinya. Nah, dia hanya untuk perlombaan seksional per divisinya masing-masing atau individual kontes aja. Dan itu virtual. Sama, dikirim videonya nanti dinilai sama juri. Terus kemarin kalau nggak salah ada yang sempet live performance deh. Jadi kayak live streaming gitu. Cuman dari berbagai kota. Jadi kayak misalkan live meet kayak pakai Zoom meeting atau Google Meet gitu. Hostnya di Jakarta, jurinya di kotanya masing-masing. Peserta nomor 1 dia demo, dia show off. Nanti pas lagi live streaming di situ tadi baru dinilai secara live. Dari UMI nggak ngikutin? Dari UMI tidak ada, tidak yang ngikutin. Karena kan memang bener-bener kosong kan. Kemarin bener-bener kosong. Terus ya udah diistirahatkan dulu aja deh. Karena tidak berani untuk menanggung resiko sih Mbak, karena kan ini keselamatan anaknya manusia ya yang kita tanggung. Kalau kita paksakan untuk nurutin ego, ayo kita harus bla 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 bla, tapi restu orang tuanya kan tidak. Jadi oke, kita save aja dulu. Cuman kalau dari unit mahasiswa sendiri yang kemarin sempat bikin gebrakan itu UGM. Jadi di UGM kan ada marching bandnya juga. Habis itu UGM bikin virtual konser. Dia bikin virtual konser, cuman bukan dalam artian dia konser habis itu kita live streaming, enggak. Dia tetap menjalankan protokol sesuai dengan aturannya ya. Jadi kayak tidak berkerumun. Jadi mereka latihannya cukup panjang karena dibatasi dengan jumlah manusia kan. Jadi dia latihan per divisi. Jadi kayak mau bikin film lah. Kayak mau bikin film. Direkam, diedit, baru diupload di hari H tanggal launching konsernya. Kayak gitu. Itu yang sempat dilakukan dan itu juga prosesnya cukup panjang karena perizinannya kan banyak ya Mbak. Susah juga. Yang pertama dia izin ke orang tua dari setiap pemainnya masing-masing. Orang tuanya sudah ngasih izin, oke, ke kampus. Terus waktu itu kebetulan sama kampusnya disupport tapi dengan pengawasan protokol yang sangat ketat banget. Yalah. Gitu sih. Taruhannya nyawa gitu kan. Iya. Soalnya ya itu tadi kan, ini pandemi ini masih sangat berbahaya. Jadi daripada kita menanggung resiko, ya sudah kita istirahat dulu. Yang penting kita semuanya aman, sehat. Ya wes, itu sih. Gitu. Nah, prestasi dari DCUMY sendiri yang paling tinggi itu apa Mas? Kalau prestasi secara data dan prestisnya itu paling tinggi menurut saya di tahun 2017. Karena di tahun 2017 kita berangkat ke Thailand International World Music Championship, kita masuk ke bagian divisi World Class dan kita juara 2. Itu tinggi, skornya juga tinggi waktu itu. Kalau ditanya yang prestisius yang mana, yang itu sih. Biasanya perbagian-bagiannya juga ada apa sih? Apanya? Dari subdivisinya tuh ini menang gitu. Itu kalau kita menang juara umumnya, menang. Jadi kayak kan kalau ada penilaian secara subdivisi sama general. Nah, kalau secara general memang kemarin kita juara 2. Cuman kalau divisi-divisinya masih belum sih. Tapi kalau secara prestisnya di situ. Cuman kalau saya pribadi yang cukup berkesan di saya itu malah yang 2015. Kalau saya pribadi karena di 2015 itu menurut saya pribadi waktu itu kita lagi jaya-jayanya. Jadi kita sedang punya SDM yang bagus banget. Jadi kita nggak perlu ngelatih yang susah-susah banget, tapi anaknya udah cepet pinter. Terus proses latihannya itu sehat. Jadi kalau istilah orang kerja, kita nggak harus lembur untuk kejar target. Kayak gitu. Kita latihannya normal, jam latihannya enak, santai, prosesnya sehat, nggak yang bikin kurus, ya nggak bikin hitam juga. Tapi ternyata banyak achievement yang bisa kita capai di situ gitu sih. Cuman kalau secara data dan secara prestis yang tahun 2017 karena lombanya jauh, World Music Championship dan ternyata masuk World Class Division. Kita juara 2, runner up-nya gitu sih. Berarti sebelum pandemi itu padat kegiatannya ya Mas? Sebelum pandemi alhamdulillah kampus kita berprestasi Mbak. Alhamdulillah. Soalnya kan proses untuk menuju kejuaraan kan setidaknya kan 8 sampai dengan 12 bulan. Jadi kalau untuk unit mahasiswa nih, kalau yang paling gampang ya unit mahasiswa, saya anggap tolak ukurnya kayak pas saya baru masuk kuliah deh. Waktu itu saya itu mataf bulan September. Saya mataf bulan September. Habis itu kalau pas mataf kan biasanya kan ada demo-demo tuh UKM ini, UKM itu, saya join DCUMY. Habis itu saya join DCUMY itu di bulan Desember. Saya disahkan sebagai anggota DCUMY itu Desember tahun 2012. Setelah saya disahkan, saya proses ke kejuaraan 2013 itu memakan waktu 1 tahun tuh. Karena kan balik yang tadi saya bilang nih, orangnya ada banyak, divisinya masing-masing. Habis itu instrumen alat musik yang dimainkan beda-beda. Jadi kita pengen bikin yang pertama harmonisasi suaranya dulu. Pastikan yang dimainkan sama instrumen A, instrumen B, instrumen C itu bisa bersuara dengan baik. Habis itu dia bisa
harmonis suaranya. Setelah itu PR pertama selesai. PR yang kedua kita latih untuk koreografinya. Jadi nanti selama kalian memain musik ini harus membentuk koreografi ini, stepnya ke sini. PR yang ketiga menggabungkan itu semua. Nah, itu yang memakan waktu cukup lama. Iya. Jadi yang pertama secara konten memang cukup tinggi. Yang kedua, waktu, Mbak. Jadi kita kan kalau di CUME itu latihan regulernya biasanya seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Waktunya itu dari habis asar sampai jam 10 malam. Cuman kan di tengah-tengah proses latihan itu kan ada yang kuliah. Mahasiswa ada yang kuliah. Jadi Kak, ada satu pemain yang kuliah. Jadi misalkan di grup kita nih, di grup kecil kita itu komposisinya 5 orang. Tapi ternyata yang kuliah itu 3 orang, cuma ada 2 orang, kayak gitu-gitu loh. Jadi untuk mengisi kekosongan-kekosongannya itu jadi harus ada waktu lain di luar latihan resmi yang kita pakai untuk ngejar materi di hari Senin misalkan. Jadi hambatannya itu selain untuk menyatukan isi kepala, itu juga karena kita kuliah itu tadi. Tapi maksudnya itu bukan hambatan sih, lebih ke arah tantangan kita seberapa. Karena kan marching band itu nomor 1, tapi kuliah tetap yang utama. Kan kayak gitu kan Gus ya. Kalau ada yang bilang marching band nomor 1, kuliah nomor 2, jangan didengerin ya, Mbak. Marching band nomor 1, bener. Tapi kuliah tetap yang utama. Jangan pinter-pinternya kita memanajemen waktu. Banget kayak gitu banget. Soalnya kan kalau balik tadi ke topik yang tadi Mbak tanya, kira-kira kampus ngasih reward apa nih? Kalau saya sih merasa saya diberuntungkan dikasih pengalaman berorganisasi, dikasih pengalaman pernah ikut kejuaraan internasional, kejuaraan nasional, yang dimana di sela-sela proses menuju kejuaraan tersebut itu saya banyak dapat ilmu di situ. Entah itu manajemen waktu, entah itu public speaking, entah itu songwriting dan lain sebagainya. Ternyata sekarang ketika saya udah kerja kepake banget, kepake banget kayak gitu. Karena saya nggak pernah MC nih sebelumnya. Terus tiba-tiba kakaknya teman saya mau nikah gitu. Mas Daud mau MC nggak? Oke, boleh. Itu kan salah satu privilege yang saya sumber rezeki. Betul sekali. Datang ngomong makan 800.000. Oke, terima kasih. Maksudnya itu salah satu akhirnya kalau misalkan kita mikirnya dikasih reward apa, saya tidak melihat rewardnya, tapi saya pengalamannya. Betul. Saya merasa bersyukur dengan momentum yang saya punya di tahun itu. Karena ketika kita masih di golden age-nya, saya ada di situ. Jadi saya punya banyak privilege yang saya dapat dari proses-proses itu sih, Mbak. Itu kalau saya. Secara ini pribadi ya. Ini opini pribadi kalau ini. Terus DC sendiri itu berarti kan bagian dari subdivisi. Sorry, maksudnya bagian dari subdivisi? Biasanya kan kalau marching band itu subdivisinya banyak. Lah DC sendiri itu termasuk dalam bagian apa gitu. Oke. Jadi begini, Mbak. Yang pertama dari nama dulu ya. Marching band atau drum corps sebenarnya sama. Tapi kita memilih nama drum corps soalnya begini. Kalau yang Mbak tanya kan DC itu sama marching band sama aja. Cuman kenapa kita memilih nama drum corps? Karena gini, kalau misalkan marching band di luar negeri itu, kalau Mbak lihat sekolah-sekolah kayak Ohio University, dia kan punya marching band. Terus yang komposisinya gede dan banyak banget. Cuman kalau di drum corps itu ada pengurangan alat musik. Jadi alat musik yang digunakan tidak sekompleks yang ada di marching band. Jadi kita kenapa pilih pakai nama drum corps? Karena kita menyesuaikan dengan komposisi alat musik yang dipakai di drum corps. Contoh paling gampangnya gini. Kalau di alat musik tiup aja. Di alat musik tiup itu ada 2 jenis istilah untuk penyebutan alat. Yang pertama brass line, yang kedua woodwind. Contoh gampangnya kalau kita melihat trompet biasa, itu dia masuknya ke alat brass line. Tapi kalau saksofon itu masuk jenisnya woodwind. Nah, jadi alat-alat woodwind nggak kita pakai. Gitu loh. Untuk di genre drum and bugle corps atau drum corps dia nggak pakai alat woodwind. Jadi intinya sebenarnya sama aja. Cuman komposisi alatnya yang dipakai beda. Tapi sama aja. Intinya sih itu. Nah, di dalam satu show marching band itu terdiri dari 3 divisi besar. Yang pertama ada percussion line, yang kedua ada brass line, yang ketiga ada color guard. Jadi percussion line itu si pemegang drum sama penabuh front line. Jadi kayak kalau misalkan Mbak pernah lihat video pagelaran marching band belum? Pernah kan? Iya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam satu stage, itu kan ada orang yang di depan, kita bilangnya front line, itu dia main alat. Kalau di Indonesia itu ada namanya kolintang. Alat musik kayak kolintang, tapi di situ ada vibraphone, ada xylophone, ada marimba, ada grand marimba.
itu dia front line, itu bagian dari percussion line, itu subdivisinya percussion line. Kemudian saudaranya si front line itu ada drum line, itu yang di belakang nih teman-teman pemain bass drum, pemain snare drum, pemain tenor, dan pemain cymbal hand. Jadi sub pertama adalah percussion line, terus ada subdivisi. Si percussion ini dibagi jadi dua, ada front line, ada drum line. Itu divisi yang pertama. Habis itu divisi yang kedua ada brass line namanya. Nah di brass line sendiri itu semuanya alat musik tiup, tapi kita bagi jadi 3 karakter suara. Yang pertama high brass, yang kedua itu middle brass, yang ketiga low brass. Itu dari sustain suaranya ya, karakter alat musiknya, tapi semuanya alat musik tiup. Jadi dari ukuran alat musik, saya nggak usah sebut nama alat musiknya atau jenisnya apa, tapi gampangnya dari trompet yang paling kecil sampai trompet yang paling besar itu ada di brass semua. Kan ukurannya macam-macam. Dari yang dipegang sampai dipanggul itu ada di brass semua. Habis itu yang terakhir ada color guard, atau dia adalah pelindung visual kita. Jadi kalau Mbak lihat itu di anak-anak DC yang suka main nanti yang lempar-lempar bendera, nah itu bagian dari guard line. Itu sih. Nah terus ketika itu disatukan baru kita bisa bikin marching show band. Nah kalau yang tadi saya cerita subdivisi saya berangkat lomba ke Jember tahun 2014, itu yang drum line-nya aja. Jadi dia subdivisi percussion itu yang berangkat gitu. Itu sih Mbak, kalau misalkan tanya bagian marching atau strukturalnya gimana, kurang lebih kayak gitu sih yang bisa saya jelasin. Nah masnya sendiri kan udah punya pengalaman pelatih gitu, gimana Iya. sih cara ngelatih marching band agar kompak gitu? Sebenarnya Sulit sebenarnya. sebenarnya sih saya nggak tahu ya, maksudnya formula ini bisa dipakai di banyak tempat atau enggak. Cuman yang paling saya suka itu saya lebih senang untuk bisa menguasai anaknya dulu. Jadi saya tahu anak didik saya ada berapa orang, saya tahu anak didik saya itu siapa aja. Saya ambil hatinya mereka, dalam artian saya kan harus jadi kakak dan bapaknya mereka untuk di divisi ini. Nanti apapun yang terjadi sama mereka, saya pelindungnya mereka gitu loh. Jadi saya harus kasih garansi kalau tenang deh, ada aku. Nanti kalau ada apa-apa Mas yang urus. Misalkan kayak gitu loh. Jadi intinya ketika mereka sudah dapatkan kepercayaan kita, materi apa aja yang mau kita kasih, mereka tuh belajarnya enak. Yang penting tuh pola latihannya, komunikatifnya tuh enak gitu loh. Cara aku melatih bla 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 dan teman-teman bisa terima. Kalau metode-metode khusus orang lain punya cara yang banyak, cuman saya lebih ke arah pendekatan personal karena saya berangkat dari pelatih unit. Dalam artian saya mahasiswa UMY, saya anggota DC UMY, cuman saya cuman saya dijadikan pelatih. Yang dimana saya latih itu adik-adik saya sendiri. Jadi bukan yang tiba-tiba saya jadi pelatih di sekolah mana terus ini muridku nih, aku orang asing, pokoknya dia nurut sama aku. Itu kan enggak. Mereka sudah kenal saya sejak lama. Jadi saya bangun kepercayaan antara saya dengan anak didik saya. Dek, kita gini-gini punya target gini-gini, ayo berangkat. Emang ada trouble-nya sih, trouble-nya kadang kalau saya pengen tegas sedikit itu susah karena ini adik-adikku. Terus kadang kalau misalkan adik-adikku nih nggak pernah lihat aku marah atau tegas sedikit, terus tiba-tiba loh, kok Mas Daud marah? Mereka down. Shock. Itu salah satu tantangannya. Cuman ya kalau saya pribadi masih pakai metode itu. Karena sama kayak kalau pas misalkan kita dulu kuliah atau sekolah deh, waduh aku nggak suka nih pelajaran matematika gitu kan. Ya kita sukai dulu aja gurunya. Kalau gurunya enak, nyaman, materi apapun yang dia kasih pasti masuk. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi saya waktu itu berangkat dari modal yang itu Mbak. Jadi saya intinya komunikasi saya sama adik-adik bagus, nanti materinya pasti tembus lah. Berarti Mas itu jadi pelatih ditawarin atau? Itu lebih ke arah diorbitkan untuk jadi pelatih memang. Karena kan kita membentuk manusia ya Mbak. Kita membentuk manusia itu juga ada seleksi alam sebenarnya. Jadi waktu itu saya masuk tahun 2012, teman-teman saya di divisi drumline nih kira-kira yang bisa naik level tuh siapa? Ternyata saya tuh masuk di antara nama-nama tersebut. Dilihat proses perjalanannya. Di tahun 2012 kan lomba jadi pemain biasa. 2014 lomba lagi. Di tahun 2015 saya jadi asisten pelatih. Sorry ada yang kelewatan. Di tahun 2016 tuh sempat lomba lagi. Lomba drumline battle. Itu debut pertama kali saya ngelatih. Cuman gak tembus karena drumline battle nih. Jadi battle pertama kita lawan band dari Kalimantan. Menang kita. Masuk ke round 2. Battle lawan band dari Thailand. Nah kalah kita, pulang. Selesai. Maksudnya itu salah satu debutnya saya. Habis itu karena sebelumnya di 2015 sudah sempat jadi asisten pelatih, 2016 sempat melatih untuk drumline battle. Terus ternyata di tahun 2017, oh si Daud masih di Jogja kok, ditawarin pelatih profesional. Daud mau gak ngelatih gini nih? Oke saya sanggup, lanjut. Gitu sih. Jadi untuk sama-sama belajar aja, saya mewarnai hidup saya dengan jadi pemain dan pelatih kayak gitu-gitu kan, bisa ikut kejuaraan kemana-mana. Itu sih.
event terakhir sebelum pandemi itu tahun Kalau event terakhir sebelum pandemi, sorry, HB Cup itu tahun 2019. Jadi waktu di Jogja sendiri itu juga punya event kejuaraan marching band. Dia di bawah naungan Sultan. Nama kejuaraannya Hamengkubuwono Cup. Nama kejuaraannya. Nah, dia itu si Hamengkubuwono Cup ini sekarang sudah bekerja sama juga sama salah satu lisensi penilaian dari Thailand. Terus kemarin kita sempat ikut di bagian street parade kalau nggak salah. Street parade ya, bener ya? Nah, di street parade. Cuman di proses itu karena saya sudah lulus dan sudah bekerja, saya tidak mendampingi tuh. Saya nggak tahu update-nya sama sekali karena waktu itu saya lagi berkecimpung di dunia baru saya gitu loh, lagi menciptakan pola hidup yang baru kan. Jadi lagi nggak fokus ke marching band. Terus tiba-tiba akhir-akhirnya adik-adik, Mas ini minta ditemenin untuk dipandu. Ini organisasi kita mau ngapain, kegiatan kita mau gimana. masih tuh tetap bergabung ya? per 2 bulan terakhir ya, 2 bulan atau 3 bulan terakhir, 3 bulan. Jadi kan DCU ini kan UKM ya, organisasi mahasiswa. Habis itu kemarin teman-teman DC menjadikan saya sebagai DPO, Dewan Penasehat Organisasi ya. Jadi akhirnya sekarang balik lagi, dicariin lagi sama adik-adiknya, mas ini mas gitu, dipanggil sama adik-adiknya, wes nggak masalah, gitu sih. Ya Gitu. itulah guys, berarti setelah pandemi emang bener-bener pure nggak ada Belum. kegiatan. Belum ada. Kemarin sempat kepikiran untuk kejuaraan virtual ya. Cuma nanti balik lagi dikondisikan dengan, karena kan virtual ataupun tidak virtual, proses persiapannya kan tetap harus berkerumun ya, tetap harus berkerumun, dan kita cari yang paling terbaik. Dia maksudnya dalam artian tetap menenangkan hati orang tua para pemain, tetap menenangkan hati para pengurus-pengurus di kampus, dalam artian rektor, dosen, WR 1 2 3 gitu-gitu Susah loh. juga izinnya. Lumayan karena ini berhubungan dengan nyawa sih. Iya. Iya kan, Tadi udah berhubungan dengan nyawa. bilang. Gitu sih Mbak, kurang lebih. Itu guys, jadi apa ya, setelah adanya pandemi itu jadi semua pekerjaan apapun itu terhambat gitu Iya. ya. Ya tapi sebenarnya di sisi lain itu kan pandemi juga akhirnya mendobrak kreativitas kita juga kan. Yang biasanya dimudahkan Lebih dengan kreatif. A B C D F G, tapi ini terbatas nih, bisanya ngapain kayak gitu. Mungkin karena ada tren kuliah online, belajar online, akhirnya semuanya divirtualkan. Cuman kita belum tahu nanti kira-kira gebrakan apa lagi yang nanti bakal kita bisa keluarkan, karena kita kan juga mengacu sama pekerja seni lain atau industri kreatif lain yang berhubungan dengan seni, pagelaran, musik. Kira-kira di gebrakan-gebrakan itu selain gebrakan online, itu apa yang bisa kita lakukan kayak gitu loh. Kalau saya pribadi kemarin bilangnya sama adik-adik itu yang kalau untuk saat ini karena memang sekarang kita sangat terbatas kegiatannya. Jadi gimana caranya seterbatasnya terbatas kita tetap bisa melakukan kegiatan yang di luar batas. Saya waktu itu bilang kayak gitu sama adik-adik. Kreativitas tanpa batas. Betul. Terus karena ini kita kan posisinya recovery ulang lagi, kira-kira kita berangkat dari mana. Terus akhirnya saya kemarin sempat bilang sama teman-teman, oke, kita rekrutmen aja dulu, kita tetap melanjutkan kegiatan yang kita punya, tapi bukan berarti terus kita langsung latihan kayak biasanya, enggak. Kita kenalkan sama si teman-teman mahasiswa baru ini atau ke mahasiswa UM yang belum tahu kalau ternyata di UM banyak unit kegiatan mahasiswa. Kita bilang sama mereka ada salah satu kegiatan namanya unit kegiatan marching band, drum corps UMY. Kita punya kegiatan ini tuh. Barangkali untuk maba-maba ntar mau Betul, kemarin sudah sempet ya untuk yang 2020 ya. Sudah mulai kegiatan lagi. Memang cuma dengan protokoler yang cukup ketat, karena kan kemarin dari pihak kampus, rektorat, WR3 juga membatasi itu. Cuman saya kemarin, kalau saya pribadi, saya bilang sama teman-teman pengurus itu, yang penting dikenalkan dulu aja sih kalau ternyata di kampus itu ada unit kegiatan marching band. Ini loh, kita tuh alamat sekretnya itu ada di gedung student center, di ruangan sekian, kita punya ini. Jadi kalau ada yang mau datang berkunjung lihat itu juga boleh. Boleh banget. Boleh, tapi kan masih dibatasi ya. Satu kerumunan tuh 5 atau 4 orang, Vi. 5 ya. Maksudnya 4 atau 5 orang tuh titik paling aman lah. Jadi kan kalau misalkan ada yang mau lihat itu boleh, daftar itu oke. Cuman ada nggak sih syarat-syarat itu pendaftarannya buat opreknya gitu? syaratnya mau belajar, Mbak. Syaratnya mau belajar, karena kita yakin yang namanya bakat atau kemampuan itu bisa dilatih. Tapi kalau keinginan untuk belajar itu lahir dari dirinya sendiri. Jadi niat lah yang niat. betul sekali. Misalkan kayak contoh, ada anak nih dia pinter banget di dunia seni, gampang banget diajarin bermusik misalkan.
si anak ini kalau main drum set sendirian dia jago banget. Mm. Tapi kalau untuk ikut join DCUMY dia harus kompromi main sama teman-teman yang lain, menurunkan egonya untuk bikin suara timnya jadi bagus. Nah dia mau nggak buat kayak gitu. Jadi tantangannya di situ lebih ke arah mau belajar, karena bakat bisa dilatih, talenta bisa dibentuk. Cuman kalau untuk masalah yang ini tadi itu beda lagi ya. Jadi harus mau belajar dulu. Ini tiap tahun tuh banyak itu apa pendaftar Banyak, pendaftarnya banyak. Tapi seleksi alamnya juga tinggi. Oh. Seleksi alamnya juga. Kayak contoh misalkan kalau untuk sekedar yang ditanya pendaftarannya aja ya. Misalkan kalau habis mataf kan kita demo. Selesai kita demo yang daftar tuh bisa 300, 500. Nanti pertama kali ikut pelatihan yang datang banyak. Sampai lama-lama akhirnya keluar. sampai akhirnya pengukuhan maksudnya cetak NIK nomor anggota itu paling cuma tinggal 70 orang, 80 orang kayak gitu-gitu. Jadi biasanya memang kalau dalam satu kejuaraan di tahun 2013 misalnya, saya ikut lomba di tahun 2013, itu pemainnya campuran. Ada yang angkatan 2012, 2011, 2010, 2009 pun ada. Kayak gitu. Itu diterimanya paling enggak berapa? Maksudnya gimana, Mbak? Apa ya? Oh, kuota penerimaannya. Nggak ada standar minimal maksimal sih. Pokoknya siapapun yang mau masuk, oke. Karena begini, Mbak. Unit kegiatan marching band kami itu tidak hanya semata-mata untuk persiapan lomba aja. Jadi kan ada 2 tim yang kita buat. Yang pertama adalah tim pemain yang nanti untuk dilombakan. Yang kedua tim manajerial atau manajemen yang nanti ngurusin si anak-anak itu tadi. Jadi di dalam satu organisasi ada 2 sub organisasi lagi yang kita buat, dan itu butuh komposisi banyak banget. Kemarin waktu ke Thailand 125 orang itu pemainnya aja, belum sama manajerialnya. Kalau sama manajerialnya tambahin aja sekitar 30 orang lagi, kayak gitu loh. Jadi memang kalau ditanya kuotanya kita tidak menutup kuota berapapun kayak gitu kan. Jadi misalkan kita butuh pemain untuk di divisi A, B, C, D, F, G sekian orang, kita penuhi itu semua. Habis itu kita juga bikin tim manajemen yang ngurusin mereka, nanti yang nyiapin mereka makan, yang nyiapin mereka kebutuhan latihan, yang ngurus perizinan kalau misalkan kita mau latihan di luar. Karena kan biasanya kalau untuk mendekati kejuaraan kita akan lakukan proses karantina, latihan selama tergantung kebutuhan ya, kadang 7 hari, kadang 10 hari, kadang 2 minggu secara eksklusif. Jadi nanti biasanya kita ngajukan perizinan ke rektorat untuk izin kuliah si anak-anak ini. Jadi selama 2 minggu dia gak berangkat kuliah, cuman dia eksklusif latihan untuk berangkat kejuaraan persiapan kayak gitu-gitu. Nah untuk mempersiapkan itu kan kita butuh tim di luar pemain yang bisa support mereka kan, cari tempat latihan, belikan makan dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya berapa kuotanya, nggak ada kuotanya. Karena kalau semakin kita bisa perbesar kuotanya, kenapa enggak? Semakin bagus. Semakin bagus. Meskipun semakin pusing juga sih. Pusing ngurusin anak-anaknya, pusing ngurusin pendanaannya, pusing untuk cari pinjaman alatnya kalau kurang. Kadang kan kayak misalkan contoh kemarin mau ke Thailand, karena eventnya itu outdoor, jadi kita butuh komposisi yang lebih besar dari biasanya, biar suaranya itu bisa luas. Ternyata, tapi kita punya batasan nih, kita punya batasan SDM, kita punya batasan jumlah alat. Yang penting SDM-nya disediain aja dulu. Alatnya nanti kita cari sebagaimana cara mestinya bisa dapat alat. Betul. Nah, ini anak-anak manajerial ini, tim manajemen, tim supporting kita yang untuk menuju kejuaraan. Kayak gitu. Mereka tugasnya ada di situ. Jadi mereka tuh ibarat kata kalau pelatih itu bapak galaknya si anak-anak. Nah, kalau tim manajemen tuh ibunya anak-anak yang ayam-ayam. Udah enggak apa-apa. Iya, latihan emang capek tapi besok menang kok gitu-gitu. Nanti pas lagi latihan dimarahin pelatih. Kamu bisa enggak sih gini nih. Ntar beres latihan dia cerita lagi sama tim manajemen, aduh mas aku nggak kuat. Udah nggak apa-apa, besok menang gitu. Biasanya sih gitu ya kalau anak-anak, omongan doa loh. Iya. Mereka udah nggak apa-apa, besok menang gitu. Sekarang sakit dulu nggak apa-apa, besok menang. Biasanya sih gitu. Makanya kalau kenapa tidak membatasi kuota ya karena memang butuh banyak banget orangnya. Itu biasanya opreknya setiap berapa tahun sekali? Apa tiap tahun tuh ada oprek? Oke, kalau opreknya berapa tahun sekali itu kebijakan pengurus. Cuman biasanya itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu pasti. 1 tahun sekali itu pasti. Cuman kalau misalkan kayak contoh pas saya dulu nih, saya di tahun 2012 ada oprek. Saya masuk, itu kan pas awal-awal mataf. Tapi ternyata di pergantian semester dari semester 1 ke semester 2 ada oprek lagi. Jadi dia bikin opreknya setahun 2 kali. Itu tergantung pengurus sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan, wah kita pengen ikut lomba yang ternyata kuota pemainnya tuh cukup tinggi dan yang sudah kita punya ini masih kurang, kita lakukan oprek lagi. Cuman yang pasti setahun sekali itu pasti. Tahun ini udah oprek belum? Tahun ini sudah kemarin waktu habis mataf.
habis matap sudah, makanya sekarang Langsung. lagi bukan mengorbitkan sih, kalau mengorbitkan kan mencetak ya. Kalau sekarang lagi memelihara SDM yang baru. Jadi si maba-maba ini meskipun kemarin semuanya serba online, tetap kita kenalkan dengan UKM kami, DC UMY Drum Corps UMY ini tadi ada UKM ini, sekretariatnya di sini, free, maksudnya kalau mau daftar silahkan, mau main silahkan, kayak gitu-gitu sih. Boleh banget nih angkatan 20 Boleh ntar tahun banget. depan Boleh daftar. boleh teman-teman 20, teman-teman 19 juga misalkan boleh. kalau Barangkali misalnya baru tahu infonya gitu kan. betul sekali. Soalnya kan mahasiswanya kan ada banyak banget. Tidak semua mahasiswanya tahu tentang unit-unit UKM yang ada di kampus ini gitu kan. Dan maksudnya banyak juga kok, kayak misalkan contoh ketika proses perjalanan ada proses rekrutmen itu, mereka daftar ke DCUMY misalkan, terus ditanya, kamu kenapa daftar DCUMY gitu kan. Saya sebenarnya udah ngikutin DCUMY dari lama mas, kayak gitu. Kayak contoh misalkan saya dulu tahun 2015 saya lomba, saya menang juara 2. Si anak ini waktu itu masih SMA, tapi sudah ngikutin perjalanannya DCUMY, kuliah ke Jogja, keterima di UM langsung daftar. Soalnya saya dulu ngikutin mas perjalanannya waktu tahun ini, makanya saya pengen masuk, kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu dan nggak sedikit. Jadi dulu dia di SD-nya, di SMP atau di SMA-nya ikut marching band, cuman sekolahnya dia mungkin belum pernah ikut kejuaraan nasional, tapi dia suka dengan kegiatan ini. Dia ngeliat kampus kita punya prestasi di sana, dia merasa ada ketertarikan dan kecocokan. Langsung daftar. Kok unit ini keren. Terus dia cari kuliah ke Jogja, keterima di UMY. Oh iya kan aku dulu suka nih sama DC UMY, daftarlah dia. Itu ada. Ini biasanya kebanyakan yang dulunya pernah marching band gitu. Dulunya pernah ikut. Biasanya kayak gitu. Ada juga yang cuman dia memang aku suka musik mas, kayak gitu. Aku suka aku suka perpaduan musik gitu-gitu kan. Jadi terus join. Itu sih. Ya. Biasanya gitu sih. Nah, itu Apalagi? dia guys. Ada tambahan lagi apa gimana ya? Itu sih kalau aku. Barangkali mau disampaikan kepada pendengar-pendengar terkait info-info marching band gitu. Kalau untuk pendengar seputar marching band, untuk teman-teman pelaku marching, yang penting sih tetap bersemangat aja, karena kita kan nggak tahu ya pandemi ini mau sampai kapan. Terus karena banyak juga orang yang sudah mematok mata pencahariannya dari sini gitu loh. Jadi tetap semangat aja sih. Terus kalau untuk teman-teman UMY terutama untuk teman-teman UMY, tetap patuhi protokol kesehatan, tapi jangan lupa kita tetap buka open recruitment. Jadi kalau mau datang boleh, kalau mau tanya boleh. Sukses teruslah, banyak keren loh prestasinya. Iya, Gila makasih sih, banyak. sampai internasional loh. Iya. Aku juga baru tahu. Kalau nggak di blow up di sini kan juga nggak mungkin tahu juga kan. Iya, makanya kita ada info gitu. Prestasinya tertahan di info-info rektorat. Rektorat tahu kan, oh gini gitu. Rektorat sih tahu. Itu sih mbak. Keren banget sih. Terima kasih. Keren. Nah itu dia guys, seputar sharing-sharing kita pada hari ini seputar marching band. Oke. Makasih loh ini udah diundang ke labnya Ikom Radio yang enak banget, nyaman banget. Adem. Aku kuliah di UMY dari tahun 2012, baru hari ini masuk ruangan ini. Kalau lewat sih sering ya. Padahal FISIP ya. Padahal FISIP. Gedungnya tetanggaan aja, cuman baru masuk sekarang. Oke, jangan lupa dengerin podcast Ikom selanjutnya. Aku Elza pamit undur diri. See guys.